Laut Cina Selatan, atau kita bisa menyebutnya Laut Tiongkok Selatan, dan itu sama saja. Wilayah ini dijuluki Destined for Conflict, ditakdirkan sebagai wilayah penuh konflik, dan ini memang benar adanya. Hingga kini, kawasan ini masih menjadi arena pusaran kepentingan negara-negara yang mengelilinginya. Berbagai pihak yang turut ambil kepentingan di kawasan ini, mulai dari aktor pemerintah, individu, hingga kelompok kepentingan, nampaknya harus lebih memperhatikan aspek-aspek geografis. Aspek-aspek tersebut dapat menjadi pedang bermata dua, berkah dan kebermanfaatan, atau kutukan bagi negara-negara yang terlibat dalam konflik. Laut Cina Selatan adalah salah satu anak perairan dari Samudra Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas mencapai 3,5 juta kilometer persegi. Laut ini merupakan laut marginal karena letaknya yang berada di pinggiran benua Asia dan kepulauan besar Asia Tenggara. Terdapat lebih dari 250 pulau, atol, dan karang di laut ini, di mana hanya sebagian kecil di antaranya yang dihuni oleh penduduk. Sebagian besar di antaranya tidak berpenghuni. Banyak di antaranya tenggelam saat laut pasang, dan beberapa di antaranya tenggelam permanen. Sejumlah badan perairan yang lebih kecil seperti Laut Filipina, Laut Sulu, dan Laut Jawa terkoneksi langsung dengan laut ini. Secara geologis, Laut Cina Selatan relatif dangkal mengingat posisinya yang terletak di atas paparan benua, di mana laut ini terbentuk pada lebih kurang 45 juta tahun lalu akibat transgresi perairan dari evolusi tektonik antara lempeng Eurasia dan India. Letak Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan banyak negara membuat laut ini dinamis secara geopolitik. Lalu, bagaimana geografis Cina Selatan yang begitu rumit? Mari kita bahas lebih jauh. Sengketa Laut Cina Selatan menjadi salah satu isu geopolitik yang semakin mengemuka sejak dasawarsa 2010-an. Sebanyak 5 negara, yaitu Brunei, Filipina, Malaysia, China, termasuk Taiwan dan Vietnam, menjadi pengklaim utama dari salah satu laut terluas di dunia ini. Nilai geoekonomi dan geostrategis yang tinggi, seperti menjadi jalur perdagangan maritim dunia, letaknya yang berada di antara sejumlah kekuatan ekonomi, dan keberadaan sumber daya alam, menjadi faktor kuat yang menyebabkan Laut Cina Selatan menjadi titik panas di kawasan Asia Pasifik. Pihak eksternal seperti Amerika Serikat, Australia, hingga Inggris Raya memainkan peran penting dalam sengketa laut ini, yang menyebabkan semakin rumitnya konflik Laut Cina Selatan. Di antara 5 negara tersebut, Tiongkok menjadi pengklaim paling agresif, dengan kepemilikan area terluas di Laut Cina Selatan, dengan landasan 9 garis putus. Kendati beragam pasal dalam hukum laut internasional telah melarang tindakan klaim dan agresivitas Tiongkok di luar zona ekonomi eksklusifnya. Hal ini diperkuat dengan adanya laporan oleh Majelis Arbitrasi Antarbangsa pada 2016 bahwa tidak ada bukti historis akan klaim Tiongkok tersebut. Namun negara tersebut tetap saja bergeming. Dengan 9 garis putus tersebut, Tiongkok berarti melakukan klaim terhadap seluruh zona ekonomi eksklusif dari keempat negara lain secara sepihak. Provokasi, mulai dari tindakan patroli laut, bahkan hingga melibatkan armada kapal induk, penguasaan atas pulau dan karang di Laut Cina Selatan menjadi bukti agresivitas tersebut. Setidaknya terdapat 20 pulau di Kepulauan Spratly dan 7 pulau di Kepulauan Paracel yang dikuasai Tiongkok. Berikut pula karang Scarborough yang sejak 2012 diperebutkan antara Tiongkok dan Filipina. Reklamasi pulau-pulau tersebut juga terus dilakukan oleh Tiongkok sejak 2013 dengan perluasan lahan mencapai lebih dari 1.200 hektar. Aneka fasilitas militer, mulai dari radar, landasan pacu, pangkalan kapal induk, hingga peluncur rudal anti kapal jamak ditemukan di pulau-pulau tersebut, menjadi pesan bagi siapapun untuk tidak mengganggu kepentingan Tiongkok.
Di sisi lain, sekalipun 4 negara lainnya pula melakukan penguasaan atas sejumlah pulau, namun laju militerisasi dan reklamasinya tidak sesignifikan Tiongkok. Sebagai contoh, kendati Vietnam juga menguasai Pulau Spratly, Đảo Trường Sa sejak 1975, namun pulau tersebut hanya dimanfaatkan untuk pariwisata dan pemukiman penduduk. Ini adalah Pulau Fairy Cross Reef, memiliki jarak 750 km dari perairan Natuna. Angkatan Laut Cina mulai mempersiapkan gugus pesawat dan helikopter intainya di Fairy Cross Reef. Hal tersebut menjadi pertanda kian tingginya tensi ketegangan di Laut Cina Selatan. Fairy Cross Reef adalah gugusan pulau karang yang mulai diduduki Cina pada tahun 1988. Dengan cara reklamasi Cina memperluas Fairy Cross Reef hingga 274 hektar. Pulau Fairy Cross menjadi rumah bagi pangkalan militer Tiongkok. Ada landasan udara 3.000 meter, sebuah stasiun radar canggih, sistem pertahanan rudal, dan sekitar 200 pasukan tentara. Tapi yang paling aneh tentang Pulau Fairy Cross adalah pada tahun 2014 Pulau Fairy Cross tidak ada dan begitu pula 6 pangkalan militer Tiongkok lainnya yang telah dibangun di atas pulau buatan manusia di Laut Cina Selatan. Laut yang dikelilingi oleh sejumlah negara ASEAN dan Tiongkok ini merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis dan menyimpan cadangan minyak bumi yang cukup besar. Nilai perdagangan di jalur ini diperkirakan lebih dari 5 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. Dan cadangan minyak bumi yang tersimpan sebesar 11 hingga 17 miliar barel serta gas alam mencapai 190 hingga 500 triliun kaki kubik. Masifnya cadangan migas tersebut jelas membuat negara-negara pengklaim berusaha memanfaatkannya. Tiongkok yang menganggap laut ini sebagai wilayahnya jelas telah lama mengincar kawasan ini demi sumber energi yang baru. Namun agaknya Filipina dan Vietnam menjadi negara-negara pertama yang secara jangka panjang mengelola sumber migas di Laut Cina Selatan. Tepatnya pada 2011, Petro Vietnam bekerja sama dengan perusahaan minyak India menyepakati kerjasama eksplorasi migas jangka panjang di kawasan yang berada dalam 9 garis putus. Tak ayal Tiongkok kecewa berat dan menuduh kedua negara telah melanggar kedaulatan Tiongkok atas Laut Cina Selatan. Filipina telah jauh lebih dini melakukan eksplorasi migas di kawasan ini. Shell Philippines, Chevron Texaco, dan PNOC, perusahaan migas nasional Filipina ini telah melakukan pengelolaan migas di Blok Palawan pada tahun 1984. Hingga kini menyuplai 15% kebutuhan migas Filipina. Kawasan Reed Bank sebagai sumber sengketa antara Filipina dan Tiongkok terkait migas, di mana sejak 2005, Filipina mengundang sejumlah konsorsium energi Inggris untuk melakukan eksplorasi dan investasi energi. Lagi-lagi, tentangan datang dari Tiongkok dengan sejumlah tindakan provokasi. Namun tidak ada kelanjutan dari kasus ini dan Tiongkok sendiri tidak melakukan eksplorasi lebih lanjut. Bahkan Tiongkok baru mengeksplorasi migas di Laut Cina Selatan pada 2012. Seiring berjalannya waktu, agaknya ambisi energi Tiongkok di kawasan ini semakin nyata. Sehingga tidak mengherankan apabila agresivitas Tiongkok untuk melakukan okupansi atau hunian di Laut Cina Selatan terus meningkat. Tidak hanya dengan Filipina, Tiongkok juga bertikai dengan Vietnam terkait pengelolaan migas. Aktivitas eksplorasi perusahaan migas Repsol, salah satu pengelola utama blok migas Vietnam, dibatalkan oleh pemerintah Vietnam karena tekanan dari Tiongkok. Sejak Juli 2020, kapal-kapal patroli lepas pantai penjaga pantai Tiongkok terus melakukan patroli di kawasan blok tersebut. Akibatnya, Vietnam harus membayar kompensasi hingga 1 miliar US dollar kepada Repsol dan sejumlah korporasi migas lain yang turut terlibat dalam eksplorasi. Letak geografis Laut Cina Selatan yang berada di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia serta dua benua, Asia dan Australia, membuat laut ini menjadi jalur pelayaran yang amat bernilai. Jalur laut yang menyempit namun amat ramai dengan kapal. Aneka komoditas berharga seperti minyak bumi dan gas alam
juga praktis melewati laut ini sebelum akhirnya tiba di negara-negara Asia Timur. Lebih kurang sepertiga perdagangan maritim global melewati laut ini. Nilai perdagangan global yang melewati Laut Cina Selatan mencapai 3,7 triliun US dollar. Kedua tertinggi di dunia setelah Selat Hormuz. Tidak mengherankan mengingat banyak negara yang menyandarkan ketahanan ekonominya dari laut ini. Apalagi beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang merupakan kekuatan ekonomi Asia bahkan dunia. Sejumlah pintu masuk strategis Laut Cina Selatan diantaranya Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, dan Laut Filipina. Potensi geoekonomi ini didukung dengan adanya sejumlah pelabuhan besar yang berlokasi di pintu-pintu masuk tersebut, seperti Tanjung Priuk dan Kuala Tanjung di Indonesia, Singapura, Tanjung Pelepas dan Klang Malaysia, serta Saigon di Vietnam. Konektivitas laut ini pula menyebabkan besarnya pengaruh sengketa kawasan terhadap aktivitas pelayaran dan perdagangan di kawasan ini, melewati batas-batas klaim internasional. Sebagai contoh, Indonesia sekalipun bukan merupakan negara pengklaim Laut Cina Selatan, namun akan turut mengalami disrupsi ekonomi manakala terjadi sengketa geopolitik di wilayah ini. Tetapi baru-baru ini klaim Beijing atas wilayah yang secara hukum diakui sebagai dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia di sekitar perairan Kepulauan Natuna menjadi sumber ketegangan dalam hubungan bilateral. September 2019, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia memergoki kapal penjaga pantai Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia dalam perairan Laut Cina Selatan. Kapal penjaga pantai Cina juga ditemukan kembali masuk tanpa izin di perairan Natuna pada Desember 2019. China Coast Guard 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you over. I order you, sir. I order you to go away. My fishing boat now is no more working. Can't leave this. Take your fishing vessel, sir. Go away. My fishing boat is no more work in this sea area. Leave them, sir. Leave them or take them away. Take them away. I order you to leave this territory. Namun Indonesia pada saat itu tidak tertarik pada isu global kecuali urusan investasi dan menghidupkan perekonomian pasca pandemi. Padahal Indonesia dengan pedoman politik bebas aktifnya mampu meredakan ketegangan militer di Laut Cina Selatan. Belakangan pula, argumen geoekonomi menjadi alasan Tiongkok untuk tampil lebih agresif di Laut Cina Selatan. Alih-alih pengamanan jalur pelayaran yang dikemukakan oleh pemerintah Tiongkok seiring dengan meningkatnya okupansi, reklamasi, dan militerisasi di kawasan ini. Argumen tersebut didukung oleh status Tiongkok sebagai negara tujuan perdagangan terbesar di Asia Pasifik. Akibatnya, Amerika Serikat yang notabene merupakan kekuatan besar eksternal turun tangan dengan mengirimkan kekuatan angkatan lautnya guna mengimbangi agresivitas Tiongkok tersebut. Dalam hal ini, Amerika Serikat pula memiliki kepentingan terkait jalur navigasi di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat menggunakan prinsip kebebasan navigasi sebagai dasar tindakannya di sini, di mana sejak 2017 telah dilakukan 6 operasi Freedom of Navigation Operations oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selain memiliki cadangan besar minyak dan gas, serta menjadi jalur strategis perdagangan dunia, Laut Cina Selatan menjadi salah satu lumbung sumber daya hayati perairan, seperti perikanan. Sektor perikanan menjadi unggulan negara-negara Asia Tenggara, khususnya di Laut Cina Selatan, dengan produksi tahunan mencapai 22,5 juta ton. Konsumsi perikanan rata-rata Asia Tenggara dan Tiongkok akan terus meningkat diperkirakan mencapai 36,9 juta ton pada tahun 2030 dan 51,5 juta ton pada 2050, jauh melebihi konsumsi protein hewan ternak. Dengan demikian, praktis sektor perikanan menjadi sektor yang sangat perspektif di Laut Cina Selatan.
Peluang sektor perikanan yang besar di laut ini didukung oleh variasi komoditas perikanan, karakteristik perairan Laut Cina Selatan yang mencakup perairan dangkal hingga perairan dalam menjadi penyebab utamanya. Laut Cina Selatan dihuni oleh lebih dari 3.700 spesies ikan laut, lebih kurang 22% dari total spesies ikan laut di dunia, menjadikannya sebagai salah satu perairan paling kaya akan keanekaragaman hayati, terutama ikan-ikan pelagis seperti tuna, cakalang, sarden, dan masih banyak lagi. Namun, potensi sektor perikanan di Laut Cina Selatan yang besar tidak selalu menguntungkan. Kerusakan ekosistem perairan akibat penangkapan tak terkendali terus menghantui, apalagi seiring dengan kenaikan konsumsi perikanan rata-rata di Asia Tenggara. Perlu dicatat pula bahwa kelima negara pengklaim wilayah Laut Cina Selatan juga merupakan negara penangkap ikan terbesar di perairan tersebut, dengan persentase tangkapan domestik di sana berkisar antara 27% di Filipina hingga 85% di Malaysia. Apalagi cadangan perikanan di Laut Cina Selatan hanya tersisa 5% dari cadangan pada tahun 1950-an. Ini menunjukkan bahwa penangkapan ikan telah mengubah ekosistem Laut Cina Selatan dengan sedemikian signifikan. Penangkapan ikan ilegal tanpa pelaporan atau IUU, yaitu Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, dan tanpa aturan juga menjadi isu geografis transnasional. Berbagai sumber pula menyatakan bahwa Laut Cina Selatan menjadi salah satu wilayah paling rawan IUU fishing di dunia, dengan Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Tiongkok menjadi negara-negara dengan kasus tertinggi. Kendati amat kental dengan dinamika politik, aspek geografis jelas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laut Cina Selatan. Gugusan pulau, cadangan sumber daya alam, hingga kebermanfaatannya sendiri menjadi bukti betapa krusialnya peran aspek ini dalam isu Laut Cina Selatan dan berbagai isu maritim lain di dunia.